Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Penonton sekalian dimanapun Anda berada, selamat berjumpa, selamat sore. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, saat ini sebelum kita mulai, mari saya ajak Anda arahkan hati kepada Tuhan. Gloria, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Gloria, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala puji syukur bagimu Tuhan Allah Bapa Surgawi. Mengucap syukur kepadamu untuk saat sore hari ini kami terhimpun dalam roh, kami bersatu walaupun jarak kami jauh. Saat ini kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan Allah. Layakkan kami, kuduskan kami atmosfer ini dan segala peralatan yang ada saat ini di studio. Engkau juga Tuhan tolong setiap kekasih-kekasih-Mu yang butuh pertolongan-Mu, yang butuh jamahan roh-Mu. Engkau tolong jamah mereka, Engkau lawati mereka Tuhan, dan layakkan mereka. Demikian segala kuasa yang lain kami tolak, kami hardik dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba-Mu mengucap syukur kepadamu dan membuka pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan berikut ini. Firman Tuhan saat ini Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Penonton sekalian, kita sudah mendengar pembacaan firman Tuhan ini. Dari judulnya jelas dan isinya juga jelas, hanya satu Injil, dan kita tidak boleh menerima Injil yang lain. Seandainya pun Injil itu dibawa oleh malaikat dari sorga, itu dia terkutuk. Apalagi cuma Injil yang dibelokkan dengan permainan logika manusia, dengan permainan akal manusia, memutar-mutar balikkan Injil Yesus Kristus, sehingga jadilah Injil menurut pikiran mereka. Apalagi itu sedangkan malaikat yang di sorga saja yang membawa Injil yang lain terkutuk, apalagi hanya organisasi gereja yang memutar-mutar balikkan Injil Yesus Kristus, dan kemudian jadinya telah berbeda dengan Injil yang ditulis di dalam Alkitab. Penonton sekalian, salah satu ciri bahwa Injil telah diselewengkan atau diputar balikkan hanya untuk keuntungan dan kepentingan segelintir atau sekelompok orang
adalah dia kehilangan kuasa. Injil kehilangan kekuatan, padahal ada tertulis Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah power. Dia adalah kekuatan Allah, karena pemberita Injil yang benar itu melakukan dengan kuasa yang real, kuasa yang nyata. Para hamba Tuhan dilengkapi dengan kuasa untuk memberitakan Injil. Kalau ada Injil yang diberitakan dan dia telah kehilangan kekuatan Allah, kehilangan kuasa, itu patutlah diperiksa. Jangan ada yang diselewengkan sehingga kekuatannya itu jadi redup seperti lampu yang menyala, misalnya 1000 watt, kemudian tiba-tiba padam. Penonton sekalian, Rasul Paulus menulis, malaikat saja itu yang dari surga terkutuk kalau memberitakan Injil yang lain. Apalagi manusia, apalagi cuma organisasi gereja. Nah, kita sebagai umat Tuhan, Anda sebagai orang Kristen, yang di dalam diri Anda ada roh Tuhan. Saya bicara kepada Anda yang dalam diri Anda ada roh Tuhan, dan ada sebuah komunikasi atau hubungan dengan Tuhan, sebuah gereja organisme, Anda sebuah gereja organisme yang mobile, yang bergerak sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Ini penting disadari. Jangan kita dibodohi oleh pengajaran yang tidak sesuai Injil. Tidak sesuai Injil yang ditulis ini. Segala sesuatu harus kita periksa. Kalau sudah tidak sesuai, ya sudah kehilangan kuasa. Itu kita bisa lihat, ya itu gereja ini kehilangan kuasa, gereja itu kehilangan kuasa. Jelas sekali. Kenapa kalau Injil berusaha dipreteli, berusaha digagahi dengan pikiran dan akal manusia, mengakibatkan kekuatan Allah di dalam Injil itu hilang sama sekali. Tetapi kalau dia murni dari Allah, itu ada kuasa, ada kekuatan. Ada kekuatan Allah di dalamnya dan diberitakan dengan kuasa. Karena Injil itu sejak zaman para rasul diberitakan dengan kuasa. Diberitakan dengan kuasa. Bagaimana Tuhan Yesus menumpangkan tangan atau memberi perintah kepada para rasul untuk memberitakan Injil kemana-mana. Mereka pergi setelah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Kemudian di bagian yang lain ada Kisah Para Rasul 2, ada pemenuhan atau mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus setelah Roh Kudus turun atas mereka, hinggap atas mereka. Nah, ini mereka memperlihatkan power, kekuatan Allah. Sehingga Kisah Para Rasul berisi tentang militansi Roh Kudus di dalam para Rasul Kristus. Nah, ini yang harus terjadi. Di akhir zaman ini, kuasa dan kekuatan Allah sesuai Yoel pasal 2 harus berlipat ganda 2 kali. Jadi misalnya, roh Elia itu akan, kalau dikaruniakan Allah kepada seseorang, itu akan 2 kali lipat. Bukan berarti orangnya itu lebih hebat dari Elia, tidak. Tetapi kasih karunia Allah, karena sulit sekali di akhir zaman ini bagi orang untuk bertekun mencari kebenaran. Karena banyak sekali gangguan. Kalau di zaman Elia mereka bisa saja, zaman Nabi Elia, zaman Nabi Elisa, zaman Nabi Musa, itu mereka bisa bertekun dengan baik. Kenapa? Karena mereka ada di hutan, mereka ada di padang. Tidak ada gangguan dari televisi. Tidak ada gangguan dari HP Android. Tidak ada gangguan medsos. Itu tidak ada sama sekali. Sehingga mereka bisa bertekun. Nah, kalau roh Elia, roh Musa, dan roh Elisa itu di akhir zaman dikaruniakan Tuhan kepada orang, maka itu kekuatannya 2 kali lipat ganda. Dan mujizat-mujizat yang terjadi itu akan luar biasa. Karena apa? Karena tingkat kesulitan untuk bertekun itu jadi semakin
semakin tinggi, tingkat kesulitan semakin tinggi, semakin sulit dan semakin rumit, dan sedikit saja orang yang akan lolos. Sehingga ini, kalau pengajaran Rasul Paulus ini, terkutuklah malaikat yang dari sorga yang memang memberitakan Injil yang lain. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain. Nah, ini masalahnya. Dan memang akar masalahnya itu di sini. Kenapa? Paulus sebagai Rasul Yesus Kristus telah berbicara apa adanya di bagian akhir. Coba nanti dibaca lagi. Ayat 10 itu tolong dibaca sekali lagi. Ayat 10 dalam pembacaan tadi. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, orang yang cari-cari muka kepada pejabat atasan, bahkan mencari-cari muka di gereja untuk cari jabatan, nah ini menyenangkan manusia kan? Menyenangkan manusia. Nah, hamba Tuhan sejati tidak memiliki sifat seperti itu. Tidak memiliki sifat seperti itu. Dia tidak menyenangkan manusia, hanya melakukan kehendak Allah. Ya, kalau kehendak Allah itu, kehendak Tuhan itu memang cocok dengan orang tertentu. Ada dari orang-orang yang saya ajarkan tentang Injil Yesus Kristus, yang kemudian menjadi sangat terikat. Dengan pengajaran itu mereka sangat terikat, dan mereka berusaha juga untuk lebih dalam lagi menggali kekuatan daripada Injil itu. Nah, penonton sekalian, Paulus tidak mencari kesukaan manusia. Memang sifat Paulus tidak cari-cari muka. Rata-rata para rasul seperti itu. Mereka itu hamba Tuhan, orang yang diurapi. Mereka tidak cari-cari muka, apalagi kepada pejabat. Kalau kita lihat itu bagaimana Paulus itu bersaksi tentang Yesus Kristus di hadapan Bernike misalnya. Itu bagaimana dia mengumumkan itu, dia tidak peduli. Tidak peduli, dia bicara apa adanya. Nah, kalau seorang hamba Tuhan bicara itu banyak yang dipoles, seperti orang mengkating berlian, misalnya 16 katingan atau 24 atau 32 katingan, dipoles seperti itu, dias seperti itu. Nah, ini masalahnya. Akibatnya dia menjaga perasaan manusia, dia menjaga perasaan orang, tetapi dia itu melukai hati Tuhan. Sehingga Paulus bilang dia tidak mencari kesukaan manusia, tapi mencari apa yang menyukakan Allah. Nah, ini masalahnya. Mungkin sulit Anda pahami kalau Anda tidak masuk ke dalam bagaimana dalam mempertahankan prinsip itu, seorang hamba Tuhan itu bicara apa adanya. Bicara saja apa adanya, tanpa dipoles-poles seolah-olah mau cari keuntungan. Ada juga orang yang bilang kepada saya, dia bilang, itu si pendeta ini bagaimana? Bicara itu hanya mau menyenangkan orang, memberi semangat dan menyenangkan orang. Dia tidak bicara apa adanya. Ya, saya bilang mungkin dia cari yang menyukakan bagi orang, tapi dia tidak cari apa yang disukai Allah. Ini masalahnya. Keuntungan seorang hamba Tuhan adalah ketika dia menyukakan hati Tuhan. Keuntungan seorang umat Tuhan, seorang Kristen yang sejati, adalah ketika dia tahu menjaga dirinya, menjaga hatinya, menjaga pikiran perasaannya, dan dia tahu untuk menjaga bagaimana roh Tuhan tetap ada di dalam dirinya. Banyak orang itu ketika di satu waktu, ketika diuji, diluaskan Tuhan, diuji, maka mereka jadi tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena mereka tidak dapat bertahan pada prinsip. Kalau kita lihat pelajaran yang penting itu di
kitab Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu mereka tidak kompromi ketika dinyatakan bahwa mereka tidak menyembah berhala, dewa daripada Raja Nebukadnezar, maka mereka itu ditangkap. Mereka tidak membela diri. Ketika mereka mau dijebloskan, mereka juga tidak membela diri. Nanti Tuhan yang bela mereka dalam api yang menyala-nyala, mereka tidak terbakar. Dan akibat sikap mereka seperti ini, maka Tuhan Allah Israel, Tuhan Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego itu dimuliakan oleh seluruh penduduk di wilayah kerajaan Babilonia. Itu wilayahnya sangat luas. Nah, penonton sekalian, kita penting sekali mengikatkan diri kepada kebenaran firman Injil Yesus Kristus sesuai yang tertulis dalam Alkitab. Dan tidak boleh keluar dari konteks itu. Kalau ada yang salah, bicara saja. Tidak peduli yang Anda katakan itu kepada siapa, katakan saja, ini salah. Ini tidak boleh. Saya terbiasa seperti itu, mengatakan apa adanya walaupun orangnya, posisinya mungkin jabatannya jauh lebih tinggi. Karena dia itu misalnya wali kota atau dia itu gubernur. Ya, kalau saya mau sampaikan kebenaran, saya harus bicara apa adanya. Saya tidak boleh menyenangkan dia. Saya harus menyenangkan Tuhan, luruskan apa adanya. Nah, penonton sekalian, jangan sama sekali kita terlibat di dalam sebuah situasi di mana Injil Yesus Kristus telah diputar balikan. Jangan sama sekali. Karena nantinya di penghakiman akhir itu kita akan ditanya, kenapa kamu tahu salah kamu di situ terus? Kamu bertahan dan kamu biarkan itu, kamu tidak bicara dan meluruskan itu. Nah, ini masalahnya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu, segala sesuatu yang ada di depan kita, di sekitar kita, dan itu perlu tindakan kita, sikap kita, itu nanti akan ditanya, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu begini? Nah, masalahnya apa yang kita akan jawab? Kebenaran tidak disembunyikan. Untuk masuk kerajaan sorga, itu litsusnya. Menurut saya itu kalau lihat itu di Wahyu, saya belum pernah ke sorga, belum. Walaupun ada yang bilang dia bolak-balik sorga, saya belum pernah. Ke neraka juga belum pernah. Jadi kalau gambaran dalam kitab Wahyu itu, atau ada gambaran juga dalam Injil itu jelas sekali. Jelas sekali gambarannya betapa beratnya itu untuk tembus. Menjadi orang benar dan mempertahankan kebenaran agar kita tetap benar itu sulit dengan keadaan yang kita ada kalanya kompromi. Jadi jangan kompromi, lakukanlah yang benar. Ada bagian-bagian yang engkau harus kompromi. Misalnya itu tidak prinsip. Tapi kalau mengenai hal yang prinsip, engkau harus bertindak benar. Nah, saya kira firman Tuhan ini akan saya sambung besok. Untuk saat ini saya kira cukup. Terima kasih. Amin. Amin ya. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Kiranya memberkati kita semua. Dan saat ini kami telah membuka via WhatsApp untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari bergabung dengan kami di 0812 8855 9499. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung dengan kami, nomornya sudah ada di siaran langsung saat ini. Jadi kami telah membuka via WhatsApp untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan dan sakit apapun itu, atau Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp saat ini. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon Anda beralih ke via WhatsApp
untuk didoakan langsung. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Ya, silakan Anda yang butuh pertolongan Tuhan, saya siap untuk melayani Anda. Anda yang butuh pertolongan Tuhan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, Malaysia, Singapura, Timur Leste, silakan Anda hubungi saat ini. Saya akan mendoakan Anda langsung. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu Saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp. Nomornya sudah ada di siaran langsung saat ini. Apapun pergumulan yang Anda alami, Anda yang terikat kuasa kegelapan, silakan Anda hubungi kami di via WhatsApp dan akan didoakan langsung oleh hamba Tuhan. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan saat ini. Ya, silakan Anda yang butuh pertolongan Tuhan. Silakan Anda masuk, tidak perlu Anda malu-malu atau ragu-ragu untuk masalah dan pergumulan Anda, kecuali yang sifatnya sangat pribadi, yaitu menyangkut pergumulan keluarga Anda, misalnya hubungan suami istri, itu tolong jangan. Itu kirim saja pesan tertulis, nanti saya hubungi Anda. Kalau yang jenis itu pesan tertulis, yang saya maksud saat ini adalah Anda yang sakit dan juga yang terikat atau yang kena kuasa jahat, seperti kena santet, pelet, kenung, dan kena ilmu-ilmu jahat. Saya kira itu. Silakan Anda masuk, saya siap melayani Anda. Jadi masih ada lagi waktu untuk Bapak Ibu Saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp. Apapun pergumulan yang Anda alami saat ini, atau Anda yang juga dalam keadaan bagi Anda yang saat ini dalam pergumulan sakit, atau Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh menghubungi kami saat ini dan akan didoakan langsung oleh hamba Tuhan. Ya, untuk Anda yang di wilayah timur, yang ada di wilayah Ambon dan sekitarnya, maksudnya Maluku Utara dan Maluku Induk, kemudian yang di wilayah Papua, Anda yang sakit saat ini, Anda yang mengikuti live saat ini, saya akan mendoakan Anda. Tolong Anda pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit. Untuk kasus masalah Anda menyangkut tempat tinggal, Anda boleh sedikit ke arah luar rumah dan arahkan tangan kanan ke rumah. Demikian juga untuk tempat usaha, Anda sedikit keluar, arahkan tangan Anda ke tempat usaha, misalnya kios,
atau warung, atau kantin, atau rumah makan, atau restoran, atau toko, silakan Anda arahkan tangan kanan, dan untuk yang sakit pegang dengan tangan kanan. Yardana ya hima sana wasaila ima asadaya ruwahakaya marahime masana wasadin. Engkau jama dan tolong berkati kekasih-kekasihmu yang di wilayah timur, mulai dari Maluku bagian utara dan juga induk, termasuk di wilayah Papua, semua wilayah Papua. Rayana sadaya wasadin Lordanarda wasyakamaya warsanin ya hamana arahibilahim. Engkau jama yang sakit, dan sembuhkan saat ini rasa sakit keluar dan roh penyakit keluar, juga roh jahat keluar dalam nama Tuhan Yesus. Rahimima sana ayalahumima rahadasana. Engkau jama roh penyakit keluar dan rasa sakit hilang, demikian juga roh jahat keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Rayahimima sana dalam nama Tuhan Yesus. Railah masa mereka yang kena roh okultisme, mereka yang kena santet, mereka yang kena pelet guna-guna, mereka yang kena ilmu-ilmu jahat, dilepaskan yang di wilayah timur ini, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Railah mereka yang sulit terlepas karena menyimpan dendam, lepaskan saat ini agar mereka bisa memaafkan dan terlepas dari ilmu-ilmu jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang mengarahkan tangan kanan ke arah kios, ke arah restoran, rumah makan, kantin, ke arah toko, dan juga ke arah tempat usaha mereka, Engkau berkati tempat usaha mereka, segala gangguan di tempat usaha, dan juga segala jenis energi yang seret, yang membuat usaha mereka mandek, bahkan berjalan tertati-tati. Aku perintahkan dalam nama Tuhan, berkati mereka, usaha mereka berkati dengan kemujuran, keberuntungan, dan beri mereka rezeki yang cukup, bahkan lebih, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, masih ada lagi waktu untuk Bapak Ibu saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp. Nomornya sudah ada di siaran langsung saat ini di 0812 8855 9499. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan. Ya, untuk Anda yang di wilayah Nusa Tenggara Timur, saya minta Anda yang berkebun, arahkan tangan ke kebun Anda. Wilayah Timur, baik Flores, baik Kupang, Anda yang di Ende, yang di Alor, yang di Sumba, Anda yang berkebun, arahkan tangan kanan ke kebun. Jika Anda tidak berkebun dan saudara Anda punya kebun, atau di desa Anda ada kebun-kebun, itu Anda bantu arahkan tangan kanan ke situ. Yardana ya lahabasikina bayara mimata nardaya hibilahim ruwana rahibi asana wasadin yahimi ma asana ya rabaya wardena watakuminata rabaya lahatakayana sandenaya rihibilahim asana rabaya rahibilahim. Engkau jama kebun mereka, ladang mereka, engkau jama kebun-kebun untuk tanaman keras yang ada, engkau jama seperti kopi, engkau jama semua jenis tanaman mereka, engkau jama yang di kebun, segala jenis roh yang menghalangi, menghambat panen mereka, yang membuat masalah-masalah berurusan dengan panen,
Aku perintahkan nya di dalam nama Tuhan Yesus. Rai laim belalang engkau aku hardik, yaitu sebuah roh jahat. Rai laim yang menghalangi mereka untuk ladang-ladang mereka. Aku perintahkan engkau nya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jama ladang kebun mereka, engkau jama sawah mereka, engkau jama tanah-tanah mereka yang ditanami apapun juga untuk nafkah hidup mereka. Engkau jama dan buat berhasil. Diberkati tanah mereka, diberkati tanaman mereka, diberkati menjadi subur dan berhasil panen-panen mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima dengan iman. Amin. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon kiranya Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan oleh hamba Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang telah diberkati lewat pelayanan doa hamba Tuhan, Anda boleh mengirimkan donasi dan nomor rekening dari hamba Tuhan Anda boleh lihat di YouTube di channelnya Lefranta Kumansang. Di situ ada nomor rekening dan jadwal pelayanan doa dari hamba Tuhan. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudari telah mengirimkan donasi, mohon disertakan dengan bukti dan akan didoakan langsung oleh hamba Tuhan. Dan saat ini masih ada lagi waktu untuk Bapak Ibu saudara-saudari bergabung, karena tidak lama lagi program pelayanan doa bersama hamba Tuhan Lefranta Kumansang akan kami tutup. Jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp. Nomornya sudah ada di siaran langsung saat ini. Karena tidak lama lagi program pelayanan doa bersama hamba Tuhan Lefranta Kumansang akan kami tutup. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan. Ya, kalau sudah tidak ada, saya serahkan pada hamba Tuhan. Oke, kita akan menutup pelajaran ini. Nanti kita sambung besok di jam yang sama. Anda yang sakit, pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit tubuh Anda. Anda yang terikat atau Anda yang kena serangan roh jahat, pegang juga dengan tangan kanan bagian itu. Anda yang bermasalah ini, pegang dengan tangan kanan saat itu. Saat itu Anda mulai berpikir. Saat pertama Anda kena serangan roh jahat, Anda mulai berpikir, kuasa jahat itu mulai keluar dari mulut Anda. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang terikat, Engkau Tuhan tolong lepaskan mereka juga yang kena santet, tenung, pelet, mereka yang kena guna-guna dan segala jenis ilmu jahat, mereka yang kena ilmu okultisme, dan juga Engkau melepaskan mereka, menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Rasa sakit dan nyeri hilang, roh penyakit keluar, dan juga roh jahat keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Roh penyakit, rasa sakit keluar, dan roh jahat keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Engkau jamah mereka untuk segala usaha pekerjaan mereka. Bahkan usaha yang stagnan, Engkau Tuhan tolong buat usaha yang stagnan maju. Roh stagnan, aku perintahkan enya dari usaha pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Enya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati usaha pekerjaan mereka buat maju dan lancar dan laris. Untuk usaha apapun juga buat mereka berhasil. Engkau jamah umatmu ini
Demikian juga secara khusus engkau jamah setiap jiwa hamba berdoa untuk penjaraan atau penuaian jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan di seluruh negeri ini dan juga secara khusus di wilayah Malaysia dan juga di wilayah-wilayah lainnya di Asia. Engkau jamah dan bangkitkan para penginjil, para penuai yang handal untuk memenangkan jiwa-jiwa dan jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan dan selamat. Engkau jamah para penuai dan engkau berkati dan urapi, bangkitkan mereka oleh kuat kuasa Roh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Para pemberita Injil dimanapun di negeri dan di negeri-negeri tetangga, engkau jamah dan engkau urapi, tambahkan dan tambahkan pengurapan mereka, tambahkan kuasa Roh dan kekuatan Roh yang bekerja pada mereka, dan tambahkan mujizat yang terjadi dalam pelayanan mereka, sehingga jiwa-jiwa percaya dan datang kepada Kristus dan diselamatkan. Demikian engkau berkati para penuai, dan di dalam nama Tuhan Yesus hamba mengucap syukur, menutup pelayanan di sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.